Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza di sini. Gua dari Resum Coffee. Nah, gua kali ini akan memperkenalkan mesin full otomatis. Ya, bisa dibilang ya ini mesin yang bisa dipakai buat perumahan, bisa dipakai buat kantoran, bisa dipakai juga buat komersil yang mungkin buat kalian yang tidak memerlukan terlalu banyak untuk di bar, cukup hanya memerlukan ya beberapa lah kayak milk jug sama knockbox. Nah, mesin ini tuh sudah built-in sama grinder. Oke, mesin ini sudah bisa dibilang udah profesional banget buat kalian yang mungkin mau buka buat food truck atau kafe-kafe kecil yang bisa dibilang simple cara kerja mesinnya. Nah, kali ini gue akan perkenalkan mesin yang sangat cocok buat kalian gunakan di coffee shop Anda atau buat di rumah. Oke, ini adalah mesin dari Isenzo. Mesin ini made in China, tapi secara durability sangat bagus dan performanya sangat bagus banget buat kalian yang mau buka coffee shop. Oke, mesin ini tuh bisa dibilang wattnya sangat kecil kok. Cuman 2000 watt tarikan pertama, dia sudah built-in sama grinder. Dan diameter burnya 49 mm, sudah conical bur juga. Hoppernya sekitar 200 sampai 350 gram. Ya, dia sudah otomatis. Nanti akan gue jelasin beberapa fitur dan spesifikasi dari detail mesin ini tersebut. Oke, ikutin gue. Oke, mesin ini tuh bisa dibilang cukup gampang banget penggunaannya buat teman-teman yang mungkin awam atau yang mungkin teman-teman nggak perlu khawatir ya menggunakan mesin-mesin yang bisa dibilang ini mesin yang cukup profesional banget karena mesin ini sudah pakai galon ya, dan pembuangannya juga sudah otomatis. Jadi buat teman-teman cukup menggunakan 2 galon, yang pertama air bersih dan galon kosong ya. Nanti aku akan jelaskan water input dan outputnya, penggunaannya apa aja, dan selang-selangnya yang akan digunain teman-teman tuh apa aja. Oke, buat teman-teman nanti gua akan jelasin ya, ketika kalian beli mesin Isenzo ini, nanti teman-teman bakal dapat apa aja free tools yang akan kita kasih ke teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman akan dapatkan adalah portafilter yang mungkin bisa dibilang ini portafilternya imut banget ya. Tidak pada umumnya dengan diameter 49 mm. Ya, kalau mungkin portafilter atau grup head E61 dari mesin-mesin kopi yang lain kan itu kan sekitar 58 mm. Ya, jadi bisa dibilang imut dan apa ya, dari bahannya, dari segi materialnya sih cukup lumayan kuat banget karena dia sudah stainless steel. Nah, jadi kalau buat teman-teman ya mungkin mau diganti portafilternya dan dia nggak bisa, dia sudah standarnya dari mesin Isenzo ini itu udah dapat portafilternya. Yang kedua, kita akan kasihkan milk jug ya, dan ada knockbox, sama kita kasih espresso blend dari Resum Coffee. Nah, jadi bisa dibilang tuh mesin ini tuh tidak menggunakan space yang banyak banget karena dia sudah built-in sama grinder, sudah include sama grinder, nggak perlu. Kalau mesin-mesin yang pada normalnya kan dia harus ada temper, harus ada knockbox, harus ada milk jug, harus ada tamping mat, harus ada grindernya juga, mungkin makan space. Jadi buat teman-teman yang mau buka ya dengan skala kecil atau mau buka food truck deh contohnya gitu kan, itu nggak perlu repot-repot banget. Mesin ini sudah siap bekerja dengan maksimal sampai ratusan cup per hari. Kok bisa bang? Bisa dong. Pertama, boilernya sudah gede banget, sudah memiliki boiler 5 liter. Dia sudah inlet water langsung ke galon. Saya nggak bisa bilang itu rotari karena dia masih vibration pump, tapi dia pakai external pump namanya. Dan pembuangannya juga teman-teman nggak perlu repot lagi harus buang kalau pada umumnya, karena ini mesin ini sudah menggunakan selang pembuangan air kotor.
Jadi buat gampang banget buat teman-teman semua gitu loh menggunakan mesin Isenzo ini. Dengan mesin harga 13 juta ya, buat teman-teman bingung mesin ini masih water tank atau sudah pakai sedot dari galon sih, jawabannya adalah mesin ini sudah sedot dari galon. Di sini akan gue jelaskan ya, water input ini adalah untuk galon air bersih. Output water itu adalah buat galon air kotor. Jadi mesin ini sudah sedot dari galon. Ya, sangat praktis dan menurut gua sangat bagus banget mesin ini. Oke, jadi gua akan jelaskan. Yang pertama, fiturnya adalah dari grindernya. Grinder ini memiliki diameter bur 45 mm dengan hopper 250 gram, dan yang paling penting banget dari mesin ini yang menurut gua adalah keren banget dari segi green size-nya, sangat konsisten dari fine, medium to coarse. Dia ada fine, medium to coarse gitu loh. Jadi untuk green size halus itu sangat konsisten. Kita coba berkali-kali dalam satu minggu kita coba buat espresso, itu sangat konsisten banget di mesin ini. Nah, buat teman-teman akan gue jelaskan secara detail cara penggunaan dari mesin Isenzo ini. Oke, yang pertama gue akan jelaskan ke kalian untuk cara penggunaan grinder dari Isenzo ini. Nah, ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebenarnya kalau di grinder ini tuh kebalik ya. Harusnya dari 1 ini adalah fine ya, 2, 3 ini adalah halus, 4, 5 ini adalah kasar. Cuman mungkin pas produksinya ini kebalik kayaknya. Jadi fine ini kalau di sini adalah semakin halus. Nah, caranya adalah tinggal kita putar sebenarnya ke arah yang memang kita inginkan. Misalkan kita mau ke fine gitu kan, ke angka 4 ya, dia akan semakin halus, semakin 3, 2, 1 itu semakin kasar. Oke, kita coba di angka 4 ya, untuk mendapatkan espresso yang memang bagus dari mesin ini ya. Nah, dari touchscreen ini, dari layar ini akan gue jelaskan satu persatu. Ini ada single, ini ada double. Jadi selayaknya dari grinder profesional. Dan ini pun bisa kita setting. Mau di singlenya kita setting misalkan berapa second atau berapa detik. Mau doublenya kita mau setting juga selanjutnya. Jadi ini sangat profesional banget menurut gua. Ya, oke, kita akan jelaskan dari single dan double. Kita akan praktekin. Oke, yang pertama teman-teman, ini ada single ya. Kita coba tes kalibrasi dulu ya untuk mendapatkan green size-nya. Oke, ini 7. Nah, ini adalah timing waktu dia nge-green. Oke, dan bisa dibilang hasilnya cukup lumayan. Ini kita tes di angka 4. Kita tes di angka 4 dan bisa dibilang cukup lumayan banget. Bisa nggak kalau memang seandainya mau dihaluskan? Oh, bisa. Nanti tinggal kita putar lagi ke angka 5 ya. Ini adalah angka 4, kita coba putarkan lagi ke angka 5. Semakin halus. Halusnya gimana? Kita coba cek yang di double-nya lagi ya. Double dengan timing waktu yang sekitar 20 detik. Oke, kalau mau teman-teman mau nyetop tinggal di cancel aja. Nah, dia otomatis berhenti. Oke. Nah, ini adalah hasil dari angka 5. Menurut gue udah profesional banget dan dia sangat konsisten. Ya, jadi nggak ada halus banget, nggak ada kasar banget. Jadi menurut gue udah sangat-sangat cukup banget lah buat kalian yang mau ngejar espresso. Oke, nah kita langsung praktekin aja. Oke, kita langsung praktekin aja dari si grinder ini ya. Nanti secara detailnya akan gue jelaskan fungsi-fungsinya dari fitur ini apa aja. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu ya. Di sini kalau kita masuk ke pengaturan ya,
kita masuk ke pengaturan. Di sini ada steam pressure. Ini bisa kita setting steam pressure ya. Oke. Nah, ini ada single cup, ini ada double cup, ini ada green size-nya. Nah, di sini untuk kita pengaturan di grindernya. Jadi mau pakai misalkan contoh di single kita mau pakai timer yang nggak perlu lama, misalkan untuk mendapatkan berapa mili, kita tinggal tambahin aja, kita tinggal kurangin aja. Sama halnya dengan double. Seperti itu juga ya. Ini brewing temperaturnya kita bisa setting juga. Oke. Ya, kalau di sini udah tinggal kita close dia otomatis akan ke record. Oke. Nah, di sini ada bahasa, kita mau pakai bahasa China atau mau pakai bahasa Inggris. Oke, ini screen saver. Ini tingkat apa ya, layarnya kita mau pakai berapa. Jadi menurut gua nggak usah disetting. Lokal data. Nah, ini lokal data ini ya buat temen-temen kita bisa mengetahui berapa per hari yang sudah kita grind buat single, buat double, buat single, buat double. Ini buat grindernya, ini buat espressonya. Jadi kita bisa mengetahui ya berapa yang sudah kita grind dan berapa yang sudah espresso yang kita sudah buat. Nah, oke. Ini steam statusnya kita nggak perlu. Oke, ini coffee extraction-nya. Nah, ini yang menarik dari mesin ini. Yang pertama, kita bisa setting free infuse-nya mau pakai di berapa detik. Misalkan kita mau pakai 5 detik untuk free infuse-nya, bisa kita atur juga. Nah, yang kedua untuk ini adalah setting single free infuse-nya. Mau pakai 10 detik, kita mau pakai double-nya, mau pakai free infuse-nya 3 detik. Kita mau pakai di setting double-nya, mau pakai di volumenya adalah 20 cc gitu kan. Itu bisa kita atur semuanya. Jadi menurut gua mesin ini wah, udah lumayan bagus dan menurut gua sangat profesional banget teman-teman. Ya, oke, kita lanjut ke pembuatan espresso. Kita coba praktekin ya teman-teman. Yang pertama, kita masukin portafilternya. Jadi nggak perlu harus, kalau normal yang portafilter kan dia pakai klek ya. Klek dari kanan, biasanya dari kiri ke kanan. Nah, kalau dari Isenzo ini kita tinggal masukin aja kayak gini. Oke, kita grinder, kita grinding. Misalkan kita mau pakai yang double-nya. Kita grinding. Kita mau pakai double. Timingnya kita pakai di 20 second atau 20 detik. Oke, kalau udah stop kayak gini, tinggal kita press. Jadi makanya teman-teman tuh nggak perlu lagi harus butuh yang namanya temper ya. Jadi tinggal kita tekan aja. Nah, kayak gini. Nah, dia akan muncul di screen ini, dia akan muncul single apa double. Kalau teman-teman mau buat misalkan di double, ya tinggal kita pencet. Oke, kita tes, tinggal double. Oke. Nah, dia free infuse dulu sekitar 5 detik karena udah kita setting di awal. Oke. Yang menurut gue sih, wah udah cukup bagus lah, golden kremanya udah keluar kok. Oke. Nah, kalau udah tanda kayak gini, tinggal kita naikin lagi. Tuh. Espressonya udah oke lah, golden kremanya keluar. Ini adalah hasil espresso dari mesin ini. Nah, jadi menurut teman-teman misalkan ini kebanyakan ya, tinggal kita atur di timingnya ya. Mau pakai berapa detik untuk menghasilkan espresso yang menurut teman-teman itu bagus banget. Jadi sebenarnya tinggal kita atur lagi. Nah, udah selesai kita buat ya, kita tarik lagi dan dia lihat teman-teman, dia tidak becek. Jadi lumayan sangat-sangat bagus mesin ini ya. Dia sudah sangat oke banget ya. Tuh, dia menghasilkan kering. Yang paling bagus itu adalah dia kering, karena ketika dia basah ya, mesin itu tidak bekerja dengan baik. Oke. Buat teman-teman, jadi mesin ini bisa nggak ya? Pertanyaan teman-teman mungkin gua paham nih gitu loh. Yang dicari itu adalah mesin yang bisa
ekstraksi dan steam secara berbarengan? Jawabannya sudah bisa, teman-teman. Mesin ini udah bisa steam dan ekstraksi secara berbarengan. Nanti akan kita praktekin, dan ini steamnya lumayan menurut gua sangat kencang banget. Dan ini kita bisa atur ya pressure-nya di berapa. Oke. Nah, cuman menurut gua dari mesin ini ya ada beberapa kekurangan lah, karena tray-nya dia kepisah, teman-teman. Dia harusnya kan kalau tray-nya itu lebih bagus ke sini ya, gitu kan. Cuman karena ini kepisah, jadi dia cuma naruh di sini karena fungsinya adalah bukan dia ngebrew, gitu kan. Dia bukan kayak mesin-mesin pada normalnya gitu, yang untuk ngambil air dari, yang ngebuang air dari sini. Tapi hanya khusus buat tatakan gelas aja, karena airnya sudah keluar dari bawah galon. Oke teman-teman, nah buat teman-teman akan gue jelaskan lagi, kita akan coba buat secara detailnya lagi ya. Oke, nah kita buat, teman-teman nanya ini udah bisa steam secara berbarengan belum dengan ekstraksinya? Oke, kita akan langsung buat aja ya. Kita akan buat yang single. Oke, kita akan green yang single, dan bunyinya untuk grinder sekelas harga 13 jutaan sangat halus banget. Oke, kalau sudah, kita tekan lagi seperti biasa. Nah, ketika dia udah muncul seperti ini, baru kita ekstraksi. Kalau kita mau single, nah bisa. Oke, kita langsung praktekin aja. Tuh, dia udah bisa heat exchanger atau bisa steam secara berbarengan dengan ekstraksi. Tuh, menurut gua sih sangat keren banget gitu loh. Steamnya juga sangat kenceng banget. Kalau udah, kita tinggal naikin lagi ya. Oke, kita tinggal tes untuk di steamnya. Oke, kita coba ya untuk steamnya ya. Oke, menurut gue sih udah bagus banget. Oke, buat teman-teman yang mungkin lagi mencari mesin kopi yang nggak mau repot, yang sudah built-in sama grinder, mesin ini adalah solusinya. Resume Coffee memberikan pelayanan dan after sales yang sangat baik bagi customer semuanya. Nah, buat teman-teman, sekali lagi, mesin ini adalah rekomendasi buat teman-teman yang mau buka food truck, yang mau buat coffee shop atau kedai-kedai kecil. Ini adalah solusinya. Sekali lagi, mesin ini dengan range harga sekitar 13 juta 500-an, teman-teman udah bisa buat kopi yang sangat enak dengan steam yang sangat profesional. Salam dari gua, Reza Saputra. Gua adalah marketing dari Resume Coffee. Jadi kalau mau cari mesin kopi, bisa ke Resume Coffee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.